baik, langsung kita mulai teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama kita baca doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman yang dicintai Allah, apa kabar semuanya sore hari ini? Caloiki jawaban teh. Apa kabar semuanya sore ini? Alhamdulillah, luar biasa. Teman hijrah, takbir. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang pada kesempatan sore ini dari sekian banyak manusia yang diberikan usia, diberikan kesehatan dan kesempatan, Allah melembutkan hati kita, Allah meringankan langkah kita, dan Allah memilih kita semua untuk bisa hadir ke tempat ini. Ahilman dari hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan mudah-mudahan semua langkah teman-teman datang ke tempat ini mampu menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dan kita berharap kepada Allah, sepulang kita dari ta'lim ini, sepulang kita dari kajian ini, siapapun yang sedang punya persoalan dalam hidupnya, Allah berikan jalan keluar. Siapapun yang barangkali sedang sulit, sedang punya masalah, sedang punya pertanyaan yang membelenggu hatinya, membelenggu pikirannya, pulang dari sini setidaknya ada secercak cahaya yang bisa menguatkan keadaan teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian,
Kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik. Judulnya adalah terlanjur mencinta. Apa judulnya? Terlanjur mencinta. Cinta itu satu rasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada setiap manusia. Setiap manusia yang hidup, laki-lakikah dia atau perempuankah dia? Orang biasakah dia atau orang yang dikenalkah dia? Orang berimankah dia atau orang yang tidak berimankah dia? Di antara ciri yang melekat, yang Allah berikan keistimewaan kepadanya adalah Allah berikan rasa di hatinya untuk senang, untuk suka, untuk cinta kepada sesuatu atau seseorang dalam kehidupannya. Hal ini dituliskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 14. Ya, surat Ali Imran ayat 14. Kata Allah, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin, dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, zuyyina, dijadikan indah, linnasi, untuk manusia. Apa? Dalam hatinya hubbus syahawat. Hub itu cinta, syahwat itu nafsu. Jadi ada cinta, jadi ada nafsu. Itu dua hal yang berbeda, nanti kita akan bahas. Cuman yang jelas setiap manusia itu diberikan rasa cinta dalam hatinya. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang sampai sore ini di hatinya ada perasaan cinta, beruntung dan bersyukur. Berarti teman-teman manusia yang apa? Yang normal. Yang normal. Ada sekarang yang di hatinya sedang ada perasaan cinta, ada? Ada. Cintanya gimana? Nyampe atau enggak nyampe? Oh, masih sama perasaannya atau sudah mulai berubah kira-kira? Oke, sekarang saya tanya. Ciri apa yang paling melekat kalau seseorang sedang jatuh cinta? Coba saya mau tanya. Ikhwan, kalau antum sedang senang sama akhwat, bawaannya senang apa enggak? Senang. Pernah lupa enggak makan gara-gara mikirin dia? Pernah? Enggak pernah ya, oke. Akhwat, kalau sedang ada ikhwan yang PDKT, yang PD apa? Kok PDKT deh? Yang PDKT. Kalau ada ikhwan yang PDKT sama antum, gimana bawanya? Senang apa enggak? Seakan-akan dunia milik bersama gitu ya. Kalau berdua nggak enak gitu ya. Milik bersama. Cinta itu bisa merubah rasa yang jauh jadi dekat karena cinta. Teman-teman akhwat, kalau ada ikhwan yang sedang sama antum lagi di botani misalnya, telepon si ikhwan itu. Contoh ini mah contoh ya. Contoh ini mah, ini bukan yang di sini, yang di sana ini mah ya. Di sini mah insya Allah enggak ya. Enggak jauh beda biasanya sih gitu. Kalau ada ikhwan yang suka sama kamu, kemudian kamu lagi di botani, tiba-tiba mau pulang, bingung karena dompetnya ketinggalan. Bahasa kasarnya ongkos gitu kira-kira. Teman-teman akhwat kemudian telepon sama ikhwan itu. Assalamualaikum, lagi di mana? Lagi sibuk apa enggak? Kalau enggak lagi sibuk, aku mau minta tolong. Belum tahu minta tolongnya apa. Tapi si ikhwan itu karena sedang senang sama si akhwat itu pasti. Waalaikumsalam. Enggak kok, enggak lagi sibuk kok. Bener, enggak lagi sibuk? Enggak banget, enggak lagi sibuk. Emang minta tolong apa? Berat enggak? Berat sih sebenarnya, cuman gimana ya, aku sama siapa lagi, bingung minta tolong sama siapa gitu ya. Enggak apa-apa, minta tolongnya apa? Tiba-tiba si akhwat ngomong gini, kalau ada waktu boleh enggak jemput aku di botani? Lagi di mana? Teman-teman lagi di Cianjur. Saya mau tanya ya, teman-teman lagi di Cianjur, dia jemput minta di botani. Saya akan tanya, kalau teman-teman lagi jatuh cinta akan bilang di Cianjur apa enggak? Bilangnya di mana kira-kira? Jemput? Di mana? Di botani? Lagi di mana? OTW sekarang banget ya.
Padahal lagi di Cianjur. Mungkin dia akan bilang di Tajur, akan bilang di Ciawi. Bagaimana caranya memungkinkan kondisinya lebih dekat daripada tempat yang dijemputnya? Kenapa? Karena sedang jatuh cinta. Sedang jatuh cinta. Sampai dia ngomong begini, Neng, jangankan minta dijemput, Neng minta rembulan aja. AA akan ambil rembulan itu. Neng minta pasir untuk AA rangkai menjadi istana, ku AA dikerowak eta pasirna. Saking luar biasanya, itu dijemput luar biasa. Dan mohon maaf, kalau sedang begitu kan kadang-kadang kita juga mintanya luar biasa. Di Cianjur ke Botani kira-kira berapa lama jalannya? 2 jam mungkin atau 1 jam setengah. Si Neng kan udah nggak kuat ya, pengen buru-buru dijemput, langsung WhatsApp kan. Assalamualaikum, AA, masih jauh apa enggak? Aku lihat agak gerimis-gerimis gitu, bawa jas hujan enggak? Aku nggak mau kehujanan, nanti sakit, nanti basah. Biasalah kalau lagi jatuh cinta kan agak keubu-ubuan begitulah, kira nggak jelas gitu ya. Dan itu luar biasa gitu. Oh, dan mohon maaf teman-teman, kalau walaupun sedang jauh pasti akan balasnya yang baik-baik. Enggak kok, aman, ini bentar lagi deket kok, bentar lagi nyampe kok, santai aja, santai aja. Itu lagi jatuh cinta ya, luar biasa. Sekarang Ahilman tanya, kalau sedang tidak jatuh cinta, minta dijemput. Kalau tadi panjang WhatsApp-nya, panjang SMS-nya, kalau sedang tidak jatuh cinta kira-kira gimana kalimatnya? Singkat biasanya. JPT. Orang kan horoream yang kejemput sebenarnya namanya. Kadang-kadang suka pakai emoticon aja gampang. Lamun oke pakai jempol hungkul kan. Nggak akan ada rembulan pasir, nggak ada. Jadi kalau antum akhwat, si ikhwan balasnya singkat, itu teh tanda haroream sebenarnya. Kadang-kadang lamun kesel banget dikasih tanda emoticon merah gitu. Gitu maksudnya teh. Sajam tidak datang di WhatsApp deui. Kalau tadi kan takut kehujanan, kamu bawa jaket apa enggak gitu. Berubah. LMBGT. Naon LMBGT teh? Lama banget. Kurang dijawab MCT. Macet. Jadi gini ya, ini singkat aja. Ini tips. Ikhwan, kalau antum sedang PDKT sama akhwat, tapi akhwat jawabannya pendek-pendek, antum jangan teruskan. Itu pertanda antum akan ditolak. Apalagi kalau dia udah kelihatan centang biru misalnya ya WhatsApp-nya, udah kelihatan dibaca, tapi nggak dibalas-balas. Udah, antum jangan pernah mikirkan dia lagi, karena dia nggak akan pernah menjadi milik antum, kecuali keajaiban dunia yang ke-8. Capek. Jadi intinya begini teman-teman, cinta itu nggak pernah salah. Yang sering jadi salah adalah cara kita mengekspresikan cinta itu. Makanya tadi Allah menyandingkan ada hub, ada syahwat, ada cinta, ada syahwat, ada nafsu. Apa bedanya Ahilman? Kalau cinta itu karena datangnya dari yang maha cinta, datangnya dari Allah, maka apapun yang dilandasi dengan rasa cinta itu harusnya membuat dia semakin dekat dengan Allah. Tapi karena itu ada syahwat, syahwat itu datangnya dari setan, maka kalau ada di antara teman-teman yang seringkali mengatasnamakan cinta, tapi hari-harinya, aktivitasnya, kebiasaannya bukan membuat kita semakin dekat dengan Allah, malah jauh dari Allah, hati-hati, itu bukan cinta, itu namanya nafsu. Sekarang antum ikhwan, senang sama akhwat. Kesenangan antum sama dia itu membuat kita semakin dekat dengan Allah atau tidak gitu. Kalau membuat kita jauh dari Allah, itu bukan cinta. Barangkali perasaan ini diselimuti, dilandasi dengan pengaruh setan yang terlalu kuat dalam kehidupan kita. Sama juga antum akhwat, kalau ada seseorang yang PDKT hari-harinya, ketika komunikasi bersamanya semakin ingat dengan dirinya, malah membuat kita jauh dari Allah, lupa dengan perintah Allah, meninggalkan perintah Allah, maka hati-hati, bisa jadi itu bukan perasaan cinta, tapi itu perasaan nafsu.
Maka tidak ada perasaan cinta yang dimulai dengan sesuatu yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum suka, kalau antum cinta, maka temukan kuncinya, yaitu apa? Menikah. Begitupun juga akhwat. Kalau ada ikhwan yang udah ngasih kode, yang udah ngasih kira-kira naon lah gitu, martabak gitu kan, sesuai kemampuan. Martabak lagi martabak orin kan mahal, orin mah meureunnan. Martabak nu pinggir jalan teh lah nu kitunya. Nasi goreng, udah kelihatan ada benih-benih kesenangan dari itu semua. Kalau nggak dikunci dengan perasaan yang baik, maka akan terjerumus pada syahwat, jadi nafsu pada ujungnya. Nah, teman-teman sekalian, itulah yang seringkali membuat kita ada perasaan terlanjur mencinta. Kalau ada perasaan terlanjur mencinta, kita bisa pastikan itu bukan datang dari Allah, tapi dipastikan datang dari kita karena diselimuti oleh nafsu atas pengaruh setan yang berlebihan. Terlanjur mencinta itu kan seakan-akan mendikte Allah dengan setiap sesuatu yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Saya mau tanya begini, teman-teman pernah nggak berdoa, pas doa nyebutin nama, pernah nggak? Halo? Pernah? Doa tentang seseorang nyebutin nama, pernah? Baik. Sekarang saya mau tanya, kalau teman-teman doa nyebutin nama, seakan-akan teman-teman mendahului Allah tidak dengan jodoh teman-teman? Halo? Harudang tuh kira-kira? Kalau kira-kira nama yang teman-teman sebut tidak sampai menjadi kenyataan dalam kehidupan kita, harudang tuh kira-kira? Kesel apa enggak kira-kira? Capek apa enggak? Terus sekarang ketika teman-teman tahu sudah menyebutkan namanya, tapi tidak sampai menjadi milik kita, malah kemudian diambil oleh orang lain, lantas dengan mudahnya kita menyalahkan Allah. Sekarang pertanyaannya, yang salah Allah atau yang salah kita? Yang salah Allah atau yang salah kita? Kenapa kita yang salah? Karena kita mendahului Allah untuk menentukan takdir yang terbaik dalam kehidupan kita. Padahal tugas kita, kata Allah, hanya berikhtiar. Pada akhirnya hasil yang menentukan siapa? Allah. Kalau teman-teman sudah menyebutkan nama sebelum ditentukan oleh Allah, berarti sama dengan teman-teman mengambil hak tugas Allah dalam kehidupan teman-teman. Oke, sekarang kita bicara yang lebih dalam. Teman-teman pernah dengar qada dan qadar? Pernah dengar? Pernah dengar? Tahu artinya? Tahu apa enggak? Kan rukun iman tuh ada berapa? Rukun iman ada berapa? 6. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada iman kepada malaikat, 3 iman kepada sebelum Rasul ada apa dulu? Kitab. Yang keempat iman kepada Rasul, 5 iman kepada hari kiamat, 6 iman kepada qada dan qadar. Berarti percaya, beriman kepada qada dan qadar ini merupakan arkanuddin, rukun-rukun iman yang harus teman-teman kemudian yakini dalam kehidupan. Sekarang pertanyaannya, teman-teman sudah paham betul apa itu qada dan qadar? Nah, ya ngahulang teuing memikir, teuing geus apal gitu. Oke. Qada, qadar. Yang lahir duluan, qada dulu atau qadar dulu? Kata siapa? Karena yang disebutkan namanya apa? Qada. Baik. Qada itu artinya ketetapan yang Allah hadirkan bagi setiap manusia jauh sebelum manusia itu dilahirkan, sesuai dengan ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ya, qada itu ketetapan yang dihadirkan oleh Allah kepada setiap manusia sebelum manusia itu jauh sebelum dilahirkan, sesuai dengan ilmu dan pengetahuan Allah.
Oke. Nah, qadar itu artinya ukuran atau takaran terhadap sesuatu yang terjadi sesuai dengan ketetapan Allah dan usaha manusia. Ini mudahnya. Jadi hari ini teman-teman ya duduk di sini, ngaji di sini, jauh sebelum teman-teman hidup sudah ada tulisannya. Seringkali teman-teman membaca namanya Lauhul Mahfuz ya. Kitab sebelum kita lahir itu sudah ditentukan. Sekarang pertanyaan Ahilman, ini semua bisa terjadi atau tidak kalau teman-teman tidak keluar dari rumahnya, tidak berangkat dari rumahnya, tidak berjalan dari rumahnya, tidak menggunakan kendaraan dari rumahnya, bisa terjadi atau tidak? Tidak. Maka ketetapan hari ini kodonya Allah, tapi usaha untuk menjemput hari ini itu adalah qadarnya teman-teman. Makanya nanti disebut ada yang namanya takdir kan. Jadi ada qada, ada qadar, ada takdir. Takdir itu sesuatu yang memang sudah terjadi bagi teman-teman. Ini. Ustadz, kenapa Allah berikan qada kepada kita? Berarti Allah mendikte kita. Tidak. Allah tidak mendikte kita. Allah memberikan ketetapan kepada kita sesuai dengan pengetahuan Allah, sesuai dengan ilmunya Allah. Bahasa lainnya, kalau Allah berikan ketetapan kepada teman-teman karena Allah tahu mana yang terbaik bagi teman-teman. Nah, menjemputnya itu qadar. Nanti ada prosesnya namanya ikhtiar gitu loh. Sekarang saya mau tanya, ikhtiar itu apa artinya? Ikhtiar itu apa artinya? Salah. Ikhtiar itu bukan usaha. Ikhtiar itu dalam bahasa Arab artinya memilih. Pilihan. Kalau usaha itu iktisab atau kasaba, itu usaha. Tapi kalau ikhtiar dalam bahasa Arab artinya pilihan, memilih. Sekarang saya mau tanya, teman-teman sore ini selain ngaji ada nggak pilihan yang lain? Ada nggak pilihan yang lain? Naon pilihan nu lain teh? Rebahannya, gogolerannya, nangunyarnya, naon deui kira-kira? Banyak pilihan. Memotoran, di jembatan Ceger, aya. Melong tol ngitung mobil naon nanti nyambung dah. Bisa nggak memilih itu? Jadi sekarang teman-teman di sini pilihan atau bukan? Pilihan siapa? Pilihan teman-teman, makanya ikhtiar. Jadi sekarang mohon maaf. Kalau teman-teman ada perasaan cinta kepada seseorang sampai ada perasaan terlanjur mencinta, itu pilihan atau bukan? Pilihan Allah atau pilihan teman-teman? Itu yang menjadi masalahnya. Sebenarnya Allah memberikan pilihan kepada kita. Ketika teman-teman tahu kondisinya, mohon maaf misalnya ya, seseorang yang teman-teman suka itu, teman-teman tahu seseorang yang teman-teman suka itu tidak akan pernah bisa kita miliki atau tidak akan pernah bisa kita dapatkan, berarti teman-teman memilih mau tenggelam dalam perasaan itu atau mau go back kembali bahwa ini bukan orang yang tepat bagi kita, barangkali begitu. Teman-teman mah nggak begitu, kadang-kadang ngotot. Ya Allah, pokoknya kudu si eta. Lamun ti si eta ya Allah abdi mah. Ada teman-teman akhwat, mohon maaf ya, yang mungkin 3 tahun terluka, sampai tahun-tahun ini udah dikasih pilihan banyak tapi nggak mau membuka hatinya. Neng, udah atuh. Udahlah, karena ada yang baru. Ahilman gak semudah itu Ahilman. Ahilman bilang udah. Orang nu ngalaman Ahilman. Saya yang ngalamin. Ya terus mau sampai kapan? Masalahnya laki-laki itu udah nikah sama yang lain. Teman-teman mau nunggu apa? Mau nunggu meninggal istrinya gitu? Didoakan ke orang, ya Allah, si eta kawin sing tabrakan isuk gitu. Coba itu kan kata-kata yang baik itu kan kita untuk memilih atau tidak gitu.
Coba sekarang saya mau tanya, teman-teman punya mantan dulu misalnya. Ada undangan nikah dari mantan. Pilihannya dua, datang atau enggak? Tergantung diundang atau henteu kan? Ulah waka ngajawab itu mual-mual. Tergantung. Jangan-jangan teu diundang. Saha maneh nurunan? Dan kadang-kadang untuk melupakan itu tidak harus kemudian diundang, memang harus benar-benar ditinggalkan sama sekali gitu. Terus gimana kalau teman-teman tahu nih dia nikah, teman-teman kenal sama orang tuanya, tapi nggak diundang, datang apa enggak? Datang. Nyuci piring kek, naon kek, aya gawe seutik mah tuh naon. Kalau menurut Ahilman ya, kan yang bikin sakit, yang bikin capek itu karena kita selalu menentukan pilihan sesuai maunya kita, bukan sesuai maunya Allah. Jadi bawaannya capek. Ya Allah, kalau dia jodohku dekatkanlah. Kalau dia bukan jodohku kumaha carana ya Allah, pokoknya mah jodoh orang weh. Kan itu yang jadi maksa, yang jadi capek. Makanya Nabi tidak pernah mengajarkan kepada kita doa seakan memaksa kepada Allah. Berkali-kali Ahilman sampaikan, ada doa, ada mendikte atau memaksa Allah, itu beda. Doa itu prinsipnya ada 3 teman-teman. 1, doa itu artinya memohon. Kalau memohon, berarti kalimat-kalimat yang diucapkan di awal itu harus yang baik-baik. Allah punya nama Asmaul Husna. Ada nama-nama yang baik ya, yang Allah miliki, ada 99. Teman-teman kalau berdoa, gunakan nama-nama itu sesuai dengan kemauan teman-teman. Kalau teman-teman ingin diberikan rezeki yang baik oleh Allah, Allah punya nama apa? Ar-Razzaq. Panggil nama Allah, ya Allah, ya Razzaq. Kalau teman-teman ingin disaksikan perasaan hatinya oleh Allah, Allah punya nama yang maha menyaksikan, ya Allah, ya Syahid, Allah yang maha menyaksikan. Mungkin bibir teman-teman keluh untuk mengutarakan perasaan. Mungkin tubuh teman-teman kaku untuk bisa melangkah menghampirinya. Mungkin mata teman-teman gak siap untuk bisa melihatnya. Tapi Allah tahu perasaan hati teman-teman. Saksikan biar Allah yang menggerakkan. Maka nanti ada ya Allah ya Hadi, ya Allah yang maha petunjuk. Tunjukkan jalan terbaik bagi hamba ya Allah. Bagaimana caranya? Hamba ini punya perasaan, tapi hamba tak kuasa mengutarakannya ya Allah. Bisakah daun-daun itu bergoyang yang mengutarakan perasaan hamba? Kalau nggak bisa, cai ya Allah kumahawela dialirkan ke imahna. Jadi minta sama Allah, Allah punya nama itu memohon namanya, mohon. Makanya kalau teman-teman mungkin lihat ya, menyaksikan Ahilman berdoa, itu pasti di awal muji Allah dulu gitu. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Basir, ya Allah ya Sami, sampaikan sama Allah. Yang kedua baru meminta. Meminta itu teman-teman sampaikan dengan baik apa yang teman-teman inginkan. Sampaikan. Nah, sebelum teman-teman menyampaikan, ingat prinsipnya. Kenapa teman-teman minta sama Allah? Karena teman-teman tahu teman-teman itu lemah. Makanya diajarkan oleh para ulama, kalau teman-teman lagi doa, setelah memuji Allah, kemudian teman-teman menghinakan diri teman-teman sendiri. Makanya lihat, mungkin teman-teman perhatikan juga kalau Ahilman doa ya. Ya Allah, hamba yang banyak dosa ya Allah. Hamba ini hina ya Allah. Berapa banyak dosa hamba ya Allah. Mata pernah melihat yang haram. Lisan pernah berbohong, tangan pernah bersentuhan dengan yang haram, kaki pernah melangkah ke tempat maksiat, tak terhitung dosa hamba ya Allah. Terus teman-teman hinakan, sebutkan. Kalau teman-teman pernah syirik di hadapan Allah, barangkali mohon maaf, sampaikan sama Allah. Kalau teman-teman pernah lupa dengan sholat, sampaikan kepada Allah. Kalau teman-teman pernah durhaka kepada orang tua, sampaikan kepada Allah. Sehina-hinanya teman-teman menghinakan diri. Karena teman-teman hina, karena teman-teman lemah, maka teman-teman minta kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, kenapa hamba minta kepadamu ya Allah? Karena hamba tahu ya Allah, hanya Engkau yang bisa mendengar curhatan hamba ya Allah. Hanya Engkau yang tahu perasaan hamba ya Allah. Gitu. Minta sama Allah. Nah, setelah minta, teman-teman baru yakini doa itu. Yakini apa Ahilman? Yakini kalau Allah pasti mengabulkan doa kita. Teman-teman mah kadang-kadang suka begini, mohon maaf, ada nggak yang begini? Kalau sudah doa, tiba-tiba ada yang berbisik di belakang. Contoh gini, ya Allah, hamba tuh pengen banget menikah tahun ini. Tiba-tiba ada bisikan di belakang setan, mual bisa maneh, mual bisa. Terus tiba-tiba teman-teman ngaharewas kieu,
Ya Allah, sigana mah hese ya Allahnya, sigana mah moalnya. Itu namanya teman-teman gak yakin sama Allah. Padahal ya jadi memohon, meminta, meyakini. Nanti babnya beda lagi. Ustadz, kenapa Ustadz harus yakin bahwa Allah mengabulkan? Kan berkali-kali Ahilman sampaikan, Allah itu semua bisa, hanya ada satu yang Allah tidak bisa. Apa itu? Allah tidak bisa menolak doa hambanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Hanya teman-teman harus tahu rumusnya. Harus tahu rumusnya. Allah itu kalau mengabulkan doa kita, ada 3 waktunya. Allah jawab yes sekarang sesuai apa yang kamu inginkan. Allah jawab no, tidak. Maksudnya gimana Ustadz? Allah ganti dengan sesuatu yang Allah yakin mana yang terbaik bagi kamu. Atau yang ketiga, wait, tunggu. Aku akan berikan jawaban di waktu yang paling tepat untuk kamu sekalian. Makanya kalau teman-teman sudah meminta sama Allah tapi belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka percayalah Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Kapan itu? Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Makanya jangan pernah mendikte Allah dalam urusan hati kita, karena Allah yang tahu tentang perasaan hati kita yang paling dalam. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ada orang yang mungkin sudah berencana dengan seseorang itu akan menikah di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kemana-mana bareng. Tapi karena ada gelombang, barangkali ada konflik, ada persoalan, tiba-tiba putus. Ketemu 2 bulan dengan seseorang yang lain, tiba-tiba nikah. Ada nggak yang begitu? Ada. Nggak tahu teman-teman yang mana masuknya. Yang pertama merenan. Itu ditinggalkan teh. Jadi berat. Jadi yang bikin sakit kecewa itu bukan ketentuan dalam hidup kita, bukan. Tapi kadang yang bikin sakit itu karena kita mendahului takdir yang sedang Allah siapkan untuk kita. Makanya di ujung doanya teman-teman sampaikan, ya Allah, hamba minta yang terbaik di hadapan. Makanya nanti ada istikharah ya. Istikharah itu apa artinya? Istikharah itu apa? Istikharah itu artinya teman-teman menyerahkan kepada Allah untuk memberikan pilihan terbaik dalam kehidupan kita. Berarti syaratnya gimana Ustadz? Harus ada pilihannya dulu. Teman-teman ditanya, sholat naon? Istikharah. Udah ada pilihannya? Istikharah we nu mana nu nyangkut? Itu bukan istikharah eta mah. Itu jelas we mintana apa? Istikharah itu teman-teman udah punya bayangan si A, si S, minta sama Allah. Nanti dikerucutkan lagi, ketemu lagi. Makanya istikharah itu nggak cukup sekali. Bahkan para ulama menyebutkan teman-teman sholat wajib 5 waktu itu udah bagian istikharah. Allah ngasih kesempatan sama kita 5 kali yang wajib. Ayo minta sama Allah. Kan kadang-kadang teman-teman nanya, Hilman, kalau istikharah tuh waktu yang terbaiknya kapan? Ya kan suka nanya gitu tuh. Intinya istikharah tuh nggak sekali. Jangan sampai teman-teman malam istikharah keluar di mimpi si eta jelemana. Langsung si eta jelemana. Padahal baru sekali. Dan mohon maaf, catat baik-baik ya. Jawaban istikharah yang terbaik itu bukan dari mimpi. Mimpi itu hanya bagian kecil dari hasil istikharah. Saya ulang ya. Jadi jangan mikir gini, Hilman, kok aku udah istikharah nggak mimpi-mimpinya? Malah mimpinya kemana-mana, Hilman. Hayang menta si eta, nu dibawa si eta gitu ya. Mimpi itu bukan standar istikharah. Walaupun mungkin bisa dijadikan sebagai patokan istikharah, tapi bukan menjadi patokan utama. Gimana Hilman? Apa dong patokan utamanya? Ini penting. Hasil istikharah yang terbaik itu saat kita meminta kepada Allah, kecenderungan tentang pilihan kita semakin diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, teman-teman ada 2 pilihan nih. Ayah si Udin misalnya dan Agus. Teman-teman sebutin namanya Udin dan Agus. Perasaan hati Udin. Hati teh Udin terus. Udin. Di mimpi Udin. Dalam bayangan Udin.
Tapi mohon maaf, si Udin dan si Agus jalan untuk bisa bertemu dengan si Agus, orang tua si Agus, kebaikan si Agus, contoh-contoh teladan yang baik di si Agus, itu lebih dekat dengan kehidupan kita. Si Agus gak mempersulit. Kalau si Udin kan ribet pokoknya mah. Aku mau ke rumah kamu asal nanti sudah keluar gerhana matahari total. Hese, irah datangna, teka bayang. Tapi duka bayang si Udin ya, si Udin. Tapi si Agus mah mudah we, si Agus mah. Neng, kalau Neng siap, besok AA akan datang ke rumah kamu. Di mimpi gak keluar si Agus gak keluar. Di bayangan gak keluar si Agus. Tapi kenapa yang mudah si Agus? Maka jawaban istihoronya siapa? Agus. Paham sampai sini? Jadi teman-teman ulah kieu. Atuh can mimpi-mimpi. Can aya na mimpi itu kumaha? Memang bukan dari mimpi. Mimpi itu hanya bagian kecil. Malah hati-hati, nanti ada bab lagi yang selanjutnya. Mimpi itu kan ada 2 ya, ada 3 malah. Pertama ada mimpi dari Allah langsung, memang petunjuk. Yang kedua ada mimpi dari setan, nafsu itu. Gimana contoh nafsunya? Teman-teman sebelum tidur ngelihat foto si Udin. Pasti mimpinya mimpi siapa? Si Udin. Teman-teman sebelum tidur lihat video klipnya ada musik. Yang kebayang pasti rembayang itu pasti. Karena ngelihatnya itu yang terbayang. Itu bukan petunjuk yang kita inginkan itu. Nah, ada yang ketiga, hasil dari mimpi itu bisa jadi dari Allah, tapi teman-teman yang kemudian sebelum tidur itu, mohon maaf ya, tidak melakukan sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kan kalau tidur tuh ada adab-adabnya dulu ya. Apa adab sebelum tidur teh? Berwudu, terus apa lagi? Membersihkan tempat tidur 3 jam. Bersihin pika bersih, kesare-sare orang. Ambil air wudhu, kemudian bersihkan, bukan bersihkan ya, singkapkan mungkin bahasa tepatnya. Singkapkan tempat yang mau kita tiduri itu. Gak usah kamar dicet heula, ulah liweuh, mau sare-sare ya mah. Jadi ada kasur disingkapkan ya. Malah kalau bisa ditepuk-tepuk ya. Satu biar bersih, yang kedua kan kita tuh yakin ya bahwa di setiap kita tuh ada makhluk selain manusia yang ada di situ gitu. Nah, yang ketiga gimana? Apa yang ketiga? Salat. Salat rakaat. Kaburu tibra beneran. Oke, tidur. Sekarang mau saya tanya, tidur tuh bagusnya apa? Terlentang, tengkurap, ngadap kanan, ngadap kiri. Ngadap kanan. Terus ngapain lagi? Doa. Setelah doa ngapain lagi? Tidur. Setelah doa itu, ini pesannya. Setelah doa itu bersihkan hati. Teman-teman tahu Bilal bin Rabah? Tahu Bilal? Kenal? Di mana kenalan sama Bilal? Bilal itu seorang sahabat yang dijanjikan di antara 10 sahabat yang masuk surga itu. Di antara kebiasaannya, Masya Allah, di antara kebiasaannya, Bilal itu sebelum tidur ada 2 kebiasaan yang selalu beliau lakukan. Bahkan disebutkan karena 2 kebiasaan ini membuat Bilal sendalnya sudah menempati kafling di surga. Bayangin. Satu kali Nabi pernah mengabarkan kepada para sahabat lain, kata Nabi, wahai sahabat, ada sahabat kita yang orangnya masih hidup, tapi sendalnya sudah sampai di surga. Sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang itu? Kata Nabi, orang itu dekat dengan kita, terdengar suaranya oleh kita. Karena Bilal kan muazzinnya Rasulullah SAW. Sampai kata sahabat, oh ya Rasulullah, am hadha Bilal, apakah itu adalah Bilal? Kata Nabi, na'am. Sampai sahabat bertanya, apa keistimewaannya ya Rasulullah? Sampai membuat Bilal orangnya masih hidup, tapi sendal jepitnya sudah sampai di surga. Kata Nabi, kamu tanyakan kepada Bilal, apa kebiasaan Bilal sebelum tidur? Maka para sahabat kemudian mengunjungi Bilal, bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apa kebiasaanmu sebelum tidur? Karena Nabi mengabarkan kepada kami bahwa engkau masih hidup, tapi sendalmu sudah menempati kapling di surga. Bilal kemudian menjawab, aku kira tidak ada kebiasaan yang aku lakukan sebelum tidur kecuali 2 hal. Pertama, kata Bilal, aku tidak pernah tertidur di malam hari
kecuali aku berwudu dalam keadaan wudu. Makanya nanti kan kita pernah mendengar misalnya sholat syukrul wudu ya. Sholat setelah wudu ada kebiasaan wudu. Ketika ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, Bilal itu kebiasaan pertama jaga wudu. Kenapa jaga wudu bisa mengantarkan ke surga? Ternyata kata Rasul, saat berwudu seseorang itu sedang meminta diampuni dari setiap dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, hampir semua anggota tubuh yang terkena air wudu adalah anggota tubuh yang paling banyak berbuat dosa. Betul apa? Coba yang pertama apa yang dibasuh? Telapak tangan. Bukankah hampir semua dosa yang berat ataupun yang kecil dimulai dari telapak tangan? Betul? Setelah itu apa? Kumur-kumur. Bukankah lisan kita, lidah kita, bibir kita banyak berbuat dosa? Setelah itu apa? Wajah dibasuh sampai di mata ya, sampai di hidung dan semuanya. Bukankah mata kita seringkali melihat yang buruk dan segala macamnya? Maka saat teman-teman berwudu, itu hakikatnya bukan bersuci secara fisik, tapi lebih dalam daripada itu. Dalam ilmu tasawuf itu disebutkan sebagai bersuci di hadapan Allah untuk minta ampun dari dosa-dosa yang dilakukan. Makanya mohon maaf, kalau seseorang yang jaga wudu itu beda wajahnya. Beda wajahnya. Kan adanya wajah tuh yang Masya Allah gitu. Dari jauh aja udah kelihatan enak dipandang. Ada. Biasanya dia punya hal yang dekat, terutama wudu. Nggak ganteng sih, tapi enak dilihat. Ada nggak yang gitu? Yang kayak gini nih. Ini kan nggak ganteng. Tapi karena masuk masjid, tadinya wudu, maka beda auranya. Makanya kenapa kata Nabi, kalau kamu sedang marah, ambil wudu kan? Kenapa? Karena dengan wudu bisa melembutkan hati. Bahkan bisa melembutkan seseorang dalam pandangannya. Nah yang kedua, Allahu Akbar. Yang membuat Bilal itu menempati surga padahal orangnya masih hidup, karena Bilal sebelum tidur selalu berkata kepada Allah, apa perkataannya? Ya Allah, aku maafkan semua orang yang pernah menyakitiku, baik yang aku tahu ataupun yang tidak aku ketahui. Ternyata Bilal membersihkan hati sebelum tidur. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada satu hari di mana harta, di mana anak-anak tidak berguna kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Makanya di awal kajian Ahilman bicara hati, maka di ujung kajian tema ini Ahilman juga bicara hati. Hati-hati dengan hati, karena semua yang dimulai dari hati akan menjadi perkara yang membawa hati itu semakin berarti ataupun tidak dalam kehidupan kita. Terlanjur mencinta itu adalah pilihan yang barangkali kita tidak merasa ikhlas dengan apa yang terjadi pada kehidupan kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita seringkali mendahului Allah untuk menentukan skenario terbaik dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu Allah berikan kesempatan ikhtiar kepada kita. Pilihannya adalah jangan terlalu mencintai sesuatu yang tidak harus dicintai berlebihan. Saya ulangi ya. Jangan terlalu mencintai sesuatu yang tidak harus dicintai berlebihan. Apa itu? Makhluk, dunia, wanita bagi ikhwan, laki-laki bagi akhwat, harta, pangkat, jabatan. Jangan terlalu mencintainya berlebihan jika kamu tidak ingin mendapatkan kekecewaan. Karena saat kamu mencintainya berlebihan, siap-siap akan banyak kekecewaan yang datang dalam kehidupan kita. Cukuplah Allah yang menjadi cinta yang benar-benar utama dalam kehidupan kita. Makanya ada rumus di surat Al-Qasas ayat 77. Insya Allah mungkin pekan depan Ahilman akan bahas. Ya, pekan depan kita akan bahas tafsir ayat itu tuh. Al-Qasas 77 untuk bisa memastikan bagaimana keadaan kita untuk benar-benar benar dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan teman-teman terus memperbaiki diri, memperbaiki hati, jangan sibuk menilai hati orang lain karena itu wilayah yang paling dalam. Kita nggak pernah tahu tentang perasaan hati orang lain, tapi sibuklah memperbaiki hati diri kita sendiri karena barangkali hati kita jauh lebih buruk
daripada hati orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara.